Mudah-mudahan hasilnya nanti dirapatkan pengawasan. Yang masih belum lain berarti jadi bahan evaluasi nanti untuk semester depan. Jangan sampai dibongkar lagi. Harus ada perbaikan bagus. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah berkenan berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Jadi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum tahu. Ya, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan konsol ini. Tujuannya untuk membantu mengatasi permasalahan kalian, baik di bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir, tapi dalam suasana kelompok seperti ini, gitu. Lebih dari satu orang, ya. Ada dinamika kelompoknya, jadi nanti kalian saling mengungkapkan permasalahan ataupun saling mengungkapkan pendapat, nanti saling membantu temannya mencarikan solusi dari permasalahan masing-masing. Nah, di kegiatan ini juga Ibu berharap teman-teman semua bisa terbuka, gitu ya, jujur, terbuka dengan baju ya, terbuka maksudnya jujur dengan apa yang kalian rasakan, apa yang sedang kalian pikirkan, gitu. Kalau misalnya kalian tertutup kan susah untuk menggali, untuk membantu apa yang sedang kalian alami masalahnya, gitu ya. Terus juga harapkan kalian menjaga rahasia ya dari masalah masing-masing temennya, jangan sampai bocor nih. Jadi apa yang kalian ungkapkan, teman-teman ungkapkan cukup kesini saja. Setelah kegiatan ini selesai, sudah jangan sampai teman-teman yang lain tahu. Ya, khawatirnya ada masalah yang terkomunikasi dengan ya. Terus ada juga yang namanya asas penghormatan, menghargai, saling menghargai pendapat teman, gitu. Tidak boleh menjadi apa sih pendapat si teman yang sesuai ada, ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, berarti sudah siap untuk ke kegiatan ini ya. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu langkah kegiatan di bimbingan kelompok ini akan kalian lakukan. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Jadi topiknya hari ini tentang pemahaman diri. Pemahaman diri itu seperti apa? Ya, bagaimana cara kalian memahami diri kalian, memahami potensi yang kalian miliki, kelebihan, kekurangan. Kadang kan kita suka apa ya, lebih gampang menilai orang lain, memahami orang lain daripada diri sendiri. Sebetulnya harus paham dulu nih sama diri sendiri dulu sebelum memahami orang lain. Ya. Nanti setelah penayangan video kita akan melakukan games, ya. Nanti itu kasih games tentang pemahaman diri. Bentuknya ulang tangga. Jadi ulang tangga Pak Diri itu paham dengan diri, ya. Nah, oke, ini kan teman-teman satu kelas sudah pada saling kenal, jadi tidak perlu perkenalan. Oh iya, di bimbingan kelompok juga ada yang berperan sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok. Nah, di sini ketua kelompoknya Ibu, yang anggota kelompoknya kalian. Oke, sekarang ayo sedikit dulu ya, biar makin semangat nih ikut bimbingan kelompoknya. Sekarang kita berdiri dulu, ya. Oke, berdiri, saling berpegang tangan, pegangkan tangannya. Nah, kalau Ibu kasih instruksi, jadi ini berlawanan ya. Kalau Ibu bilang atas, kalian tangannya tetap di bawah. Kalau Ibu bilang bawah, sebaliknya kalian tangannya ke atas. Terus kalau Ibu bilang kiri, kalian ke kanan, tangannya ini. Kalau Ibu bilang kanan, kalian ke kiri. Pokoknya sebaliknya ya. Kalau Ibu bilang, kalian gerakannya
Kalau Iip, gimana Iip? Ya gitu. Bingung sebenarnya belum paham sama diri Iip sendiri. Gimana ya? Susah. Susah. Diri. Kalau memahami orang lain? Bisa. Menurut teman-teman, apakah Iip bisa memahami teman-teman? Bisa. Bisa. Tapi ini sendiri sulit ya untuk memahami. Oke, gimana? Kalau drama kan misalnya kalau Tiara jadi kerjaan kekurangan, nah buat jadi kerjaan kadang kita Tiara juga buat kayak gambar, tapi semua hal yang Tiara coba kayak gak set gitu, jadi udah semua Tiara coba tapi gak ada yang pas, jadi Tiara pun bingung kelebihan Tiara apa gitu, kebanyakan apa kekurangan. Kekurangannya apa emang rasanya kayak Bisa Tiara teh kadang kayak terlalu bersedih misalnya. Sebenarnya Tiara sama dia tuh gak deket-deket amat, tapi Tiara udah deket semuanya. Dia apapun Tiara ceritain kayak sebenarnya kayak gitu. Yang kekurangan yang kedua ini banyak sebenarnya. Sama Tiara teh sekarang kadang suka enggak sibuk. Soalnya iya, bener kan? Oh iya. soalnya waktu SMP mungkin kan lingkup pertemanan Tiara itu kan satu kampung, jadi kalau misal Tiara nggak atau bilang apa-apa takutnya Tiara teh dijauhin gitu. Soalnya pas SD juga Tiara teh kayak dijauhin sama dan Tiara teh gak tahu saya Memang cara ngomongnya gitu ya, semangat mungkin, tapi teman-teman anggapnya nanti yang ngegas. Padahal tuh terlalu bersemangat kalau yang baik nggak mau maksud yang marah gitu ya. Tapi jadinya tugas tuh agak bentak ya marah. Nah, terus dari Marisa gimana sama sampai ini? bisa. Sampai Risma. Kan orang-orang suka malam-malam saja lewat sosmed, jadi kok merasa begini padahal dia merasa Banyaknya pendapat yang negatif atau positif? positif tapi belum merasa. Kalau positif tapi kan rasa ya mulai jadi doa, jadi oh mungkin yang aku tidak sadari ternyata teman-teman menganggapnya itu hal yang baik. Ya selama tidak jadi tanggapan yang negatif seperti yang Tiara alami gitu ya. Padahal maksudnya kan tidak. Kalau dari Nabila, dari Fitri, tapi sempat tahu nggak kelebihannya Fitri apa? Terus kamu jadi kenapa kalau ngobrol di depan teman-teman suka gugup gitu? Terus gak bedanya karena kenapa fisika? Fisika kenapa Fitri emang cantik ya? Sempurna fisiknya. Kenapa ada sih gak bedanya? Dan sambil menerima diri, kondisi diri, yang penting mah sehat, badannya sehat, terus bisa melakukan aktivitas, mengambil saat kurang percaya diri karena bentuk tubuh misalnya, atau wajahnya nggak se-glowing artis Korea misalnya, ya pokoknya tetap apa ya, menerima diri dengan tetap merawat diri, mandi, menjaga kebersihan, skincare misalnya ya boleh sih nggak apa-apa, tapi tidak yang make up berlebihan misalnya. Ada pengalaman yang bikin sedih ya, baca aja sama seperti Tiara bikin sedih, nggak apa-apa kalau misalnya ada pengalaman yang bikin aduh ternyata penerimaan diri itu sulit ya gitu. Dari teman-teman juga ternyata ada pendapat yang kurang baik misalnya yang bikin sedih atau kurang nyaman. Pernah ada ini apa kayak yang hubungan fisik gitu, ada contohnya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau nggak mau
sugesti negatif tungguin ya. Kita harus tetap fokus sama kelebihan kita, kemampuan ya. Ya kalau udah bilang pengalamannya apa nih? Ya, jadi Masih bingung. kalau misalkan dicari gitu ya kelebihan mereka bisa lah kalau ada komunikasi dengan baik. Juga kan di kampus ada acara-acara gitu, kita suka bisa jadi MC gitu. Hebat. Ya gitu di kampus itu ada biasa-biasa. Soalnya nggak tahu kenapa dari kecil dijauhin gitu. Hanya Pak sekarang udah banyak Ada banyak temennya di sekolah. Mungkin kamu Nabila punya kelebihan lagi pakai jadi MC ini mungkin teman-temannya bisa aktif di taruh-taruhan. Oke apa? ya tapi yang jauhnya karena banyak di sana. Sama orang tua juga. Kenapa gitu? Kalau misalkan ada sesuatu yang lebih gitu, mana aku Tapi memanggil ya kalau ada apa kelebihan dari Nabila dari keluarga tentunya gak mampu saya bisa seperti Nabila. Ada teman-teman ada yang mau saling menanggapi, saling Iris mau menanggapi permasalahannya Tadi Fitri, mau memberikan teman ke Tiara, ke Nabila, Iib. Jangan masalah saling memberikan semuanya buat semuanya gitu. Sebenarnya nggak bisa mengendalikan pikiran sama melakukan orang lain kita gitu. Kita kan bisa apa yang kayak apa biarin mereka main kayak gitu, yang penting kita jangan kayak gitu. Misalnya kalau orang lain yang nggak suka sama kita, yang penting kan kita suka sama diri kita sendiri. Karena kan orang susah yang kayak mencintai diri sendiri gitu. Contohnya pernah gitu jadi susah banget gitu. Menerima diri sendiri karena orang yang kayak kamu tuh gini karena kepikiran atau orang kayak tuh gini karena kan pernah juga kepikiran ada masanya gitu, masa SMP kan lebih ke yang banyak yang bisa orang kamu tuh ya gini ya visi kamu gini visi kamu gitu misalnya kamu kalau katanya kayak gini terus yang kayak diambil yang baiknya mungkin aku teh ada omongan aku yang kurang menyenangkan ke dia misalnya lebih ke mengubah diri yang hal yang baik. Kalau misalnya orang lain masih kayak gitu udah biarin, toh dia juga yang nanti bakal ngerasain sama kayak aku ya. ya. Jadi memang kita tidak bisa mengendalikan orang lain mau ngomong apa tentang kita. Kita tidak bisa berharap orang selalu baik ke kita. Yang terpenting gimana cara itu terus mungkin ada hal yang perlu dikoreksi tadi yang diperbaiki dan juga yang mengenai misalnya mungkin tanpa kita sadari ada ucapan atau perilaku kita yang memang kurang usah diterima. Ya tapi jangan sampai jadi menyalahkan diri sendiri juga. Misalnya si itu jadi gak suka sama aku kalau dengan aku di belakang. Iya salah aku misalnya ya, karena memang aku punya potensi kelebihan nih, komunikasinya bagus. Nah, itu bukan hal yang perlu disalahkan, itu udah bagus ya kelebihan kamu, justru harus dikembangkan. Mungkin dia ini sama pencapaian itu, ya bisa sama itu, atau misalnya kondisi fisik teman nih ngatain, misalnya atau cara bicara aku yang terlalu bersemangat bisa sampainya enggak, jangan sampai menghambat diri kamu untuk berkembang. Kita harus mencintai diri kamu apa adanya. Benar
coba yang belum pernah kita coba gitu. Misalkan kan ya kayak misalnya ada bakat nyanyi nih misalnya, terus mau coba hal yang itu jadi takut ya kayak gitu ya. Ya juga gagal, dia takut gagal atau bisa kayak takut dicemooh orang. Tapi setelah mencoba, gimana? Ternyata di pikirannya teh gak seburuk itu. Ya emang gak sebagus ekspektasinya, tapi sebenarnya gak seburuk yang gimana gitu. Sebenarnya bisa kalau ekspektasi Tiara 100 ya ini cuma 10 atau 70, jadi gak terlalu gagal-gagal banget. Cuma mungkin kalau misalnya Tiara gagal di suatu hal atau apapun, kadang Tiara teh bisa gitu pas malamnya jadi input kayak kamu ini kalau tahu jadi ini mah gak usah ngelakuin ini gitu. Gimana ya orang lain setelah Tiara ngelakuin itu gimana gitu, apa orang itu akan jauh menjelaskan. Jadi ya udah Tiara teh diem aja di zona nyaman, makanya takut ya bukannya takut beneran, tapi kalau misalnya Tiara mencoba kadang-kadang suka Jadi jatuhnya takut tuh di zona nyaman, jadi dia cari aman gitu ya. Ini pun yang paling pernah ngerti itu dari masalah ini. Teman-teman ada yang sama mengalami hal yang sama seperti dia. Nah, sama-sama deh. Ya sama juga kayak dia aku juga bisa ngelakuin ini, tapi aku kayak mau gitu coba apa gitu. Terus kadangnya aku suka ngomongin tadi siang juga apa jadi pengalaman, tapi juga kalau misalkan kita gagal tuh kan kadang orang tuh kayak capek ya kasihan gagal kan kayak ada yang nyakitin banget gitu ya. Tapi gak tahu kenapa supaya besoknya kan coba lagi yang baru lagi soalnya kan biarin pengalaman ini yang kayak gitu. Pas apa ya, pas pernah satu hari gitu kayak soalnya gak bakal lagi gak usah ngomongin diri sendiri ya kayak tapi itu juga gak mau ngomongin diri sendiri gitu kan. Itu juga kan kita yang mau resikonya tuh ya kayak gitu, mungkin gagal di hari ini seperti yang lain gitu, misalnya gagal di ini terus ya ada tempat yang lain ya kayak gitu. Jadi lebih positif ke diri sendiri. Kalau nggak usah pikirin kata-kata orang lain, kalau misalkan kita yang salah ya udah kita perbaiki lah. Kitanya mungkin di bakat ini kitanya terlalu terlalu memaksakan apa yang kita nggak bisa. Perbaiki ini aja, perbaiki yang baik. Sekarang ya bisa coba tuh tadi tips dari Iris. Jadi jangan takut, misalnya jangan menyesali juga. Berekspektasi boleh ya, punya tujuan sebenarnya punya harapan yang besar dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi jangan jadi larut ke ekspektasinya dulu, prosesnya dulu kita buat. Kadang kita tuh suka berharap dulu yang besar, prosesnya lupa ya. Mempersiapkan gimana biar si ekspektasi itu tercapai ya kemudian dari proses. Berarti kita harus maksimal. Kalau kita pengen hasilnya 100%, berarti prosesnya juga harus 100%. Kan harapannya ini pengen juara satu, tapi kerjaannya rebahan, nggak bisa ya. Kayak gitu. Harus dicoba nanti berarti kalau misalnya ada hal atau sesuatu yang kita ucapkan berusahaan dulu maksimal. Terus kalau misalnya nanti ternyata gagal, apa tuh tadi kata Rinis ya, gagal itu mungkin hari ini gagal, besoknya kita bisa sukses, ke depannya bisa mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan. Walaupun misalnya oh ya udah tidak sesuai kemampuan, tidak sesuai minat, maka mungkin bakat kita bukan di situ, kita gali lagi. Jadi kita punya pengalaman, ya pengalaman itu yang bisa kita jangan sampai disesali.
males kata udah ya males lagi berusaha. Nah, ibu pun pernah mengalami kegagalan sama dulu ikut seleksi CPNS. Sebenarnya kan cita-citanya pengen jadi PNS di dalam negeri nih. Ikut tes sekali, gagal karena memang usaha yang kurang maksimal, belajar kurang, berdoa mungkin kurang ya. Di tahun depannya ada lagi kurang lagi dengan usaha yang lebih baik lagi, doa yang lebih banyak. Alhamdulillah kalau memang sudah jalannya sudah rezekinya, jangan kemana pasti Allah pasti menang. Yakinkan ke diri kalian juga seperti apa yang akan kalian lakukan, apa yang ingin kalian capai. Yakinkan kalau sudah rezekinya sudah jalannya pasti Allah pasti menang. Kalaupun memang bukan jalannya dengan rezekinya ya sudah teman-teman, tapi harus diperbaiki, mungkin harus diusahakan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan menonton film ya tentang perjalanan ini. Nah, bisa terlihat. Nah, ini tentang Johari Window ya. Jadi ada teori yang membagi manusia itu ada 4 jendela dari dirinya itu. Ada sisi yang terbuka, ada sisi yang tertutup, ada sisi yang disebut misteri. Misteri itu yang kamu nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, kalau terbuka itu ya kamu paham dengan diri kamu tahu gitu ya, orang lain juga sama memahami ternyata sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Kalau sisi yang tertutup, kamu sendiri tidak menyadari seperti tadi yang saya tulis sama Anissa ya, kita nggak nyadar kita kayak gitu, tapi teman tahu misalnya paham kok kamu tuh seperti ini, itu sisi yang tertutup. Terus yang satu lagi itu ada sisi yang sebut nanti ini kita ini dulu. Banyak di antara kita lebih mudah mengenali orang lain, tapi tidak berhasil mengenali diri sendiri. Kita cepat sekali menemukan kesalahan orang lain dan tidak mudah melihat kesalahan diri sendiri. Benar nggak ya? Relate banget ya. Dampaknya kita selalu menganggap orang lain salah dan kita selalu benar. Kadang ada orang yang jadinya egois. Penting untuk mengenali diri sendiri agar mengetahui tujuan hidup kita, menyadari kemampuan, bakat, minat, serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai kesempatan. Setiap sisi dari diri kita itu ada sisi diri terbuka, diri sendiri dalam diri. Ada yang disebut dengan diri buta atau tadi yang tertutup ya, yang tertutup sendiri dari orang lain. Terus ada sisi diri tersembunyi atau rahasia. Kita diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain ya. Terus yang satu diri belak. Diri belak itu yang tadi sisi
dari teori Habibino ini kita harus benar-benar mengetahui siapa diri kita dengan membuka jendela tersebut sebaik mungkin. Ketika kita memperbesar jendela atau bagian terbuka, berarti kita meningkatkan kesadaran diri saat menggunakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu hubungan dengan orang lain, bagaimana cara kamu bergaul, berkomunikasi, kamu berani membuka jendela terbuka, kamu bisa percaya ke orang misalnya, tapi kayak jadi oversharing itu seperti Tiara, kalau percaya ke orang yang diceritain ya, tapi maksudnya pasti tadi jendela yang udah diketahui orang lain yang tahu. Ini ada manfaatnya kalau kamu berani buka semuanya. Cara untuk kita agar bisa membuka jendela tersebut sebaik mungkin. Kalian bisa coba untuk terbuka kepada orang lain, jangan menjadi orang yang sombong dan menganggap diri sempurna. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman akan bisa terbuka kepada kita. Misalnya kalau kita enak ceritain ke teman dulu suka balik cerita. Terus bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap yang netral tanpa dibuang-buang, kita akan bisa menjadi diri sendiri. Ya, benar ya kalau misalnya kita dibuang-buang sama dua aja beda. Kayak zaman ya. Ya udah, kita seperti ini apa adanya. Tapi jangan jadi kalau misalnya ada teman yang komen, kamu mau mending tugas saya ngomong, udah beda aku apa adanya kayak gitu juga. Mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif dapat membuat diri kita berkembang dan semakin baik. Manfaatnya, kalau teman ngasih masukan yang kamu anggap negatif, itu mulai introspeksi diri. Dan tidak perlu bikin overthinking atau dendam. Kalau kamu bisa kembalikan komentar negatif, emosinya cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunikasi saja selama itu membawa dampak yang positif. Jadi gaul sama nanti jangan sama-sama circle yang merupakan contohnya bullying apalagi yang tidak boleh. So karena sama siapa aja membuka peluang apa ya interaksi. Kamu bisa memahami diri. Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita lanjut? Atau bingung? Aspek yang perlu dipahami oleh kamu ada yang namanya skripsi, ya, yang berhubungan dengan anggota badan, administrasi, dan selanjutnya. Terus ada aspek psikis berhubungan dengan kondisi kejiwaan. Harus paham juga dengan kondisi mental kamu seperti apa. Ya, jangan sampai kalau ada
Kalau jawab pertanyaan dosen di kampus itu ada yang lebih parah lagi. Mungkin kalian bisa apa ya menganalisis PPPAS di kelas, jadi ada guru yang udah lama. Kalian termasuk yang mana? Itu kalian lagi ada bakat?
mengatasi tadi overthinkingannya gitu ya, jadi hanya pikiran-pikiran positif ya, atau yang tadi udah menangis sedih sebetulnya wajar ya, karena awalnya sempat manusia kalau dari sedih tapi jangan berlebihan, dan saya berguling-guling terlalu ya. Lanjut lagi guys. Pengalaman terbaik dalam hidup. Iris apa? Pengalaman terbaik. Oh iya, bisa kan Iris tuh hobi nyanyi gitu. Terus yang kayak pas SMP itu kayak paksa sama temen, ayo kami di depan ini depan dulu misalkan disuruh sama guru juga, tapi ini nggak mau mereka masuk ke SMA dan saya mau ya gitu, kamu berani di depan orang langsung naik di sini, tulis surat ke teman kelas, nanti aja deh ya, skip dulu ya, lebih ke hal yang oke ya kan. Satu naik, nah sama pengalaman terbaik ya apa? Si mama ngomong apa waktu jalan semua pengen sampai Landa, si mamanya ya nanti. Nah mungkin alhamdulillah itu waktu itu si mama lagi ada uang jadi langsung Alhamdulillah ya. Jadi hal yang menurut orang lain mungkin simpel, sederhana, tapi menurut Allah jadi kemarin lebih ke rasa syukur kita berarti baik gitu ya, menghargai hal-hal yang kecil yang kita dapat. Lagi Anissa 3 nggak banyak minta waktu sama mama. Kenapa?
ya. Tulis lah juga skip. Bisa. Dua aja. Lanjut ke empat. Naik. Sama yang waktu SMP kan dekat gitu sama ayah, suka ikut sama ayah kalau misalnya ayah kemana-mana. Tanggapan orang lain mah, "Ih, kok udah gede suka gitu." sekarang masih suka. Enggak ya, kalau udah banyak lagi Sekarang kita sama siapa tinggal? sama Mudah-mudahan masih bisa menjalin komunikasi yang baik ya, banyak terus ini silaturahmi karena sudah dikenal. Ya. Nah, dari permainan ini apa yang teman-teman dapatkan? Kalau buat senang gue, Jadi mengetahui pengalaman. pengalaman yang buat kita berkesan sama yang kita lupa itu kita kan tahu gitu. jadi ingat lagi. Ya mudah-mudahan kita yang baik-baik, yang jeleknya yang bagus, biar berlaku diingat. Apakah bisa jadi lebih memahami diri? Saling memahami dengan teman? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kedepannya setelah kegiatan ini teman-teman bisa lebih menerima diri sendiri, lebih mencintai diri, menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Tapi jangan hanya menerima, kelebihannya harus dikembangkan, kekurangannya harus diperbaiki. Ya, teman. Jadi bahan introspeksi. Ya. Nah, selama kegiatan dengan kelompok ini, adakah hal yang kurang kalian pahami dari penjelasan ibu atau kegiatan yang kalian lakukan? Apakah bermanfaat topik hari ini yang kita lakukan? Bermanfaat, ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih bahagia lagi setelah menerima diri. Ini sudah dari 40 menit ya. Jadi ibu lupa nyampein durasi waktu kegiatan kita karena saking asiknya nih ngobrol ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian, terus keterbukaan, kejujuran teman-teman semua, sharingnya juga, terus saling mendukung juga. Ibu sangat senang karena kalian benar-benar memberikan dukungan yang positif satu sama lain. Jadi semoga kedepannya keseharian kalian juga ikhlas mendukung ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, sampaikan dengan cara yang dan komentarnya harusnya apa ya, jangan bikin salah paham kalau mau nyampein masukan ya, lebih mencintai diri sendiri. Ya, terima kasih banyak. Ibu tutup ya akhiri kegiatan kita kali ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah, hamdalah, semua.